Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Dr. Yohendri LF SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrik. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang asumsi klasik pada regresi linear yang beranggotakan pertama ada Kumalasari dengan NIM 2105377, yang kedua Nadia Anissa dengan NIM 2105590, yang selanjutnya Rami Azara dengan NIM 210537174. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada distribusi probabilitas interferensi, yang kedua asumsi normal, yang ketiga karakterisasi OLS sesuai dengan asumsi normal, yang keempat kemungkinan maksimum linear. Baiklah, materi pertama akan dibacakan dan dijelaskan oleh pemateri yaitu Nadia Anissa. Kepada Nadia Anissa dipersilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menyampaikan materi pertama yaitu mengenai distribusi probabilitas interferensi. Nah, sebelum mengetahui distribusi probabilitas interferensi, maka harus terlebih dahulu tahu mengenai probabilitas. Probabilitas adalah besaran kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nah, berdasarkan probabilitas tersebut, terdapat hal-hal yang penting, yaitu besarnya kesempatan peristiwa akan terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini, probabilitas interferensi itu masih berkaitan dengan regresi linear. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga dibahas mengenai regresi linear. Analisis regresi merupakan analisis statistik yang mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, dalam analisis regresi linear diasumsikan berlakunya bentuk hubungan linear dalam parameter. Nah, maka distribusi probabilitas merupakan suatu daftar atau kumpulan dari probabilitas peristiwa yang mungkin terjadi dan berasal dari variabel random. Interferensi dalam konteks regresi linear merujuk pada situasi di mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu oleh adanya variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Dalam regresi linear, interferensi dapat terjadi ketika terdapat variabel yang berkorelasi dengan variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, interferensi dapat menghasilkan estimasi yang bisa atau tidak konsisten untuk koefisien regresi. Next. Nah, pada sebelumnya juga kita sudah mempelajari bagaimana mode dari regresi linear sederhana, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta X1 ditambah EI. Interferensi dalam regresi linear dapat diukur dengan menggunakan rumus untuk koefisien regresi yang diestimasi. Dalam regresi linear, koefisien regresi diestimasi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Dengan demikian, rumus untuk koefisien regresi dalam regresi linear adalah sebagai berikut. Yaitu beta 1 aksen sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali XI dikurang X aksen dikali YI dikurang Y aksen dibagi dengan sigma NI sama dengan 1 dikali X1 dikurang X aksen kuadrat. Di mana B1 aksen ini adalah estimasi koefisien regresi dari variabel independen X. XI adalah nilai dari variabel independen untuk observasi ke I. X aksen adalah rata-rata dari variabel independen, YI adalah nilai dari variabel independen untuk observasi ke I, Y aksen adalah rata-rata dari variabel dependen, dan N adalah jumlah observasi. Next. Ini adalah merupakan contoh perhitungan dari distribusi probabilitas interferensi. Misalkan kita memiliki data berikut yang menggambarkan hubungan antara jumlah jam belajar yang disimpulkan dengan X dan nilai ujian Y dari sekelompok siswa. Jika jumlah belajarnya 3 jam, mendapatkan nilai ujian 75.
Jumlah jam belajar 5 mendapatkan nilai ujian 85, jumlah jam belajar adalah 7 mendapatkan nilai 90, dan 10 jam mendapatkan nilai ujian 95, serta terakhir, jika jumlah jam belajarnya 15 mendapatkan nilai ujian 100. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah terdapat interferensi dalam regresi linear antara jumlah belajar dan nilai ujian. Untuk itu, kita dapat menggunakan rumus untuk koefisien regresi dalam regresi linear. Next. Langkah-langkahnya adalah pertama, hitung rata-rata dari jumlah jam belajar atau X-aksen dan nilai ujian atau Y-aksen. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari X-aksennya adalah 8 dan nilai dari Y-aksennya adalah 89. Yang kedua itu adalah langsung mengetahui koefisien regresi atau B1 aksen. Nah, dari perhitungan yang bisa dilihat pada share screen, dapat diketahui bahwa B1 aksennya mendapatkan nilai 1,93. Nah, dari hasil perhitungan di atas, kita dapat melihat bahwa koefisien regresi yang diestimasi atau B1 aksen adalah sekitar 1,93. Jika kita membandingkan koefisien regresi yang diestimasi ini dengan koefisien regresi yang diharapkan jika tidak ada interferensi, kita dapat melihat bahwa koefisien regresi yang diestimasi lebih besar dari koefisien regresi yang diharapkan, yaitu 1,93. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat interferensi dalam regresi linear antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Nadia Anissa. Selanjutnya, akurasi dan menjelaskan asumsi normal yang akan dijelaskan oleh Rahmi Anjara. Pada Rahmi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rahmi Zahra, akan menjelaskan materi tentang akurasi dalam menjelaskan asumsi normal. Asumsi normalitas adalah asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini terpenuhi untuk model regresi linear yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model regresi. Penyebab terjadinya kasus normalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data residual dari model regresi yang memiliki nilai data yang berada jauh dari himpunan data atau data ekstrim atau outliers, sehingga penyebaran data menjadi non-normal. Yang kedua, terdapat kondisi alami dari data yang pada dasarnya tidak berdistribusi normal atau berdistribusi lain seperti distribusi binormal, multinormal, eksponensial, gamma, dan lain-lain. Selanjutnya, asumsi normal. Dalam konteks analisis regresi linear, asumsi normalitas adalah salah satu dari beberapa asumsi yang perlu dipenuhi agar hasil regresi dapat diandalkan. Ketentuan dari asumsi normalitas meliputi yang pertama, normalitas residu. Normalitas residu adalah asumsi bahwa residu selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model memiliki distribusi normal. Residu yang normal menunjukkan bahwa model regresi secara akurat menangkap pola dalam data dan tidak meninggalkan pola yang signifikan dalam residu. Yang kedua, normalitas variabel. Normalitas variabel adalah asumsi normalitas juga diterapkan pada variabel independen dalam model regresi. Ini berarti bahwa variabel independen yang digunakan dalam analisis harus memiliki distribusi normal. Yang ketiga, homoskedastisitas. Asumsi ini adalah varians dari residu, konstans di semua tingkat variabel independen. Dalam konteks regresi linear, ini berarti bahwa varians dari residu tidak tergantung pada nilai-nilai dari variabel independen. Selanjutnya, independensi. Independensi adalah asumsi bahwa observasi dalam sampel data adalah independen satu sama lain. Dalam konteks regresi linear, ini berarti bahwa tidak ada ketergantungan antara observasi.
Yang terakhir, linearitas. Linearitas adalah asumsi bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Ini berarti bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan dengan menggunakan fungsi linear. Selanjutnya, materi keakuratan dalam menjelaskan karakterisasi OLS sesuai asumsi normal. Metode ordinary least squares atau OLS atau metode kuadrat terkecil biasa merupakan metode yang paling populer untuk menyelesaikan masalah hitung perataan. Metode OLS ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika dari Jerman. Dalam pendekatannya, Gauss membuat asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, asumsi 1, yaitu E dalam kurung UI XI tutup kurung sama dengan 0. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai yang diharapkan bersyarat conditional expected value dari UI tergantung pada XI tertentu adalah 0. Dengan kata lain, nilai rata-rata dari deviasi yang berhubungan dengan setiap XI tertentu harus sama dengan 0. Selanjutnya, asumsi 2. Koefisien buka kurung UI, U1 sama dengan E, UI kurang E, UI kurang E, U1 sama dengan E, UI, U1 karena asumsi 1 sama dengan 0, di mana I dan J adalah satu pengamatan yang berbeda dan koefisien berarti covariance. Asumsi ini menyatakan bahwa gangguan UI dan UJ tidak berkorelasi. Asumsi ini dikenal dengan asumsi tidak adanya korelasi berurutan atau tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, asumsi 3. Variabel UI sama dengan variabel UI XI sama dengan E U1 kurang E U1 sama dengan E U kuadrat 2 I karena asumsi 1 sama dengan. Asumsi ini menyatakan bahwa varians UI untuk tiap XI yaitu varians bersyarat untuk UI adalah suatu angka konstan positif yang sama dengan 0,2. Asumsi ini dikenal dengan asumsi homoskedastisitas atau penyebaran yang sama atau varians yang sama. Selanjutnya, asumsi keempat. Menyatakan bahwa gangguan U dan variabel X tidak berkorelasi. Asumsi 4 ini secara otomatis terpenuhi kalau variabel X tak random atau tak stochastik atau asumsi 1 berlaku. Asumsi 4 tidak terlalu kritis dan semata-mata untuk menunjukkan bahwa teori regresi tetap berlaku meskipun X tak stochastik atau random asalkan variabel ini tak terganggu atau setidaknya tak berkorelasi dengan gangguan dished UI. Selanjutnya, menurut teori Gauss-Markov, setiap pemerkira atau estimator OLS harus memenuhi kriteria Blue, yaitu Gujarati 1995, 72-73, yang akan dijelaskan oleh Saudara Kumalasari. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang baru dijelaskan oleh Raffi. Saya akan menjelaskan tentang menurut teorema Gauss-Markov bahwa estimasi OLS harus memenuhi kriteria Blue,
Yang pertama ada best. Best atau terbaik. Maksudnya adalah hasil regresi dikatakan best atau terbaik apabila garis regresi yang dihasilkan menghasilkan error yang terkecil dalam estimasi atau peramalan dari data sebaran data. Dapat kita analogikan ketika kita sedang mengikuti lomba lari, kita ingin menjadi yang terbaik atau best di antara semua pelari untuk mencegah atau error. Nah, seperti tersandung atau kehilangan fokus. Dalam regresi linear, di garis regresi itu kita ibaratkan sebagai pelari. Error diibaratkan sebagai kesalahan yang dilakukan. Dan estimator OLS diibaratkan sebagai strategi berlari yang kita gunakan. Nah, teorem Markov ini menyatakan bahwa strategi berlari OLS adalah strategi terbaik untuk meminimalisir error dan menjadi yang tercepat dalam lomba lari. Nah, kriteria Blue ini membantu kita memahami bahwa metode OLS adalah metode terbaik untuk mendapatkan garis regresi yang paling akurat dalam regresi linear. Yang kedua ada linear, merupakan kombinasi dari data sampel. Linear dalam model artinya model yang digunakan dalam analisis regresi telah sesuai dengan kaidah model OLS di mana variabel-variabel penduganya hanya berpangkat 1. Sedangkan linear dalam parameter menjelaskan bahwa parameter yang dihasilkan merupakan fungsi linear dari sampel. Yang selanjutnya unbiased, rata-rata nilai harapan harus sama dengan nilai sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia adalah tidak bias. Estimator dikatakan tidak bias jika nilai harapan estimator B sama dengan nilai yang benar dari B. Artinya nilai rata-rata B sama dengan B. Bila nilai rata-rata B tidak sama dengan nilai B, maka selisih itu disebut dengan bias. Unbiased atau tidak bias adalah sifat penting dari estimator yang menjamin akurasi dan keandalan hasil estimasi. Estimator yang tidak bias akan menghasilkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya dari parameter diestimasi. Yang selanjutnya estimator. Estimator memiliki varian yang minimal di antara pemerkira lain yang tidak bias. Tidak ada autokorelasi di antara kesalahan MUI dan MUJI minimal varian sama dengan 0. Estimator ini memiliki varian yang paling kecil dibandingkan dengan estimator lain dan tidak bias. Dengan kata lain, estimator ini menghasilkan estimasi yang paling akurat dibanding dengan estimator yang lain. Baik, next. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi akurasi dalam menjelaskan kemungkinan maksimum linear. Pendugaan kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood merupakan fokus faktor bahwa populasi-populasi yang dicirikan dengan parameternya berbeda, membangkitkan contoh-contoh yang berbeda. Suatu contoh apapun yang sedang dikaji kemungkinan peluangnya lebih besar berasal dari beberapa populasi lainnya. Misalnya, jika seseorang melakukan sampling dengan pelemparan koin dan kemudian diperoleh rata-rata 0,5, mempresentasikan setengah keluar angka dan setengahnya keluar gambar. Maka populasi paling mungkin dari mana contoh yang kita ambil adalah populasi rata-rata X bar sama dengan 0,5. Pendugaan kemungkinan maksimum atau ML adalah metode yang memperkirakan nilai parameter suatu metode statistik dengan memaksimalkan kemungkinan data yang kita amati. Next. Dapat kita lihat dari gambar tersebut. Misalnya pada suatu kasus di mana contohnya ada Y1, Y2 sampai dengan Y8 diketahui diambil dari suatu populasi normal dengan ragam diketahui setiap nilai tengah tidak diketahui. Asumsi bahwa pengamatan populasi A dan B, jika populasi asal sebenarnya dianggap B, maka peluangnya bahwa kita telah memperoleh contoh tersebut dari B sangat kecil. Akan tetapi jika populasi asal sebenarnya adalah A, maka peluang bahwa kita telah memperoleh contoh tersebut dari A sangatlah besar. Jadi pengamatan memilih populasi A sebagai populasi asal yang paling mungkin telah membangkitkan data pengamatan tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan materi, dipersilakan di forum diskusi di e-learning. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.